Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septim. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan PPPK tahun 2024. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya untuk PPPK tahun ini berdasarkan surat yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB, yaitu surat nomor 347, 348, dan juga 349 disebutkan bahwasanya untuk PPPK tahun ini hanya dikhususkan untuk formasi khusus, yaitu untuk teman-teman yang memang sudah mengabdi di suatu instansi sebagai tenaga non-ASN atau honorer. Jadi PPPK tahun ini tidak dibuka untuk formasi umum atau untuk teman-teman yang memang belum mengabdi atau belum menjadi pegawai di suatu instansi. Tetapi bagi yang belum menjadi pegawai di suatu instansi diarahkan untuk mendaftar ke CPNS karena tahun ini dibuka PPPK dan juga CPNS. Selain itu disebutkan juga pada surat keputusan terkait dengan kualifikasi pelamar atau tenaga non-ASN yang bisa melamar menjadi PPPK tahun 2024 ini. Adapun rangkumannya sebagai berikut. Nah, apabila teman-teman masuk dalam salah satu kualifikasi peserta yang disebutkan, maka teman-teman bisa mendaftar PPPK tahun ini. Nah, untuk pendaftarannya sama semuanya dimulai dengan mendaftar akun SSCASN di portal SSCASN. Adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar akun SSCASN, yakni yang pertama teman-teman membutuhkan NIK. Nah, NIK-nya ini pastikan teman-teman belum mendaftar akun di CPNS. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur mendaftar akun CPNS, tetapi teman-teman merupakan tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi untuk PPPK, jadi tidak bisa ya. Karena untuk tahun ini pendaftar hanya bisa mendaftar salah satu formasi, apakah itu PPPK atau CPNS. Kemudian yang kedua yang teman-teman butuhkan adalah email. Email ini pastikan aktif dan bisa menerima pesan masuk, karena nanti akan berfungsi sebagai verifikasi pendaftaran akun. Usahakan juga email ini berada di satu handphone yang sama yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga membutuhkan yang namanya scan KTP. Nah, scan KTP-nya ini merupakan scan KTP yang tampak foto teman-teman. Jadi bukan tampak belakang yang ada gambar petanya. Perlu diperhatikan juga untuk ukuran scan KTP yaitu maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPG. Nah, saran aku untuk penyekiran KTP ini dilakukan dengan menggunakan scan printer atau komputer ya, jadi tidak menggunakan aplikasi seperti cam scanner dan lain sebagainya. Yang selanjutnya teman-teman juga nanti akan melakukan swafoto atau foto selfie di website pendaftaran akun SSCASN. Nah, ini perlu diperhatikan apabila teman-teman mendaftarnya menggunakan HP, maka silahkan bisa disetting desktop terlebih dahulu di HP teman-teman supaya nanti fotonya itu tidak gepeng ketika diunggah pada website. Tetapi kalau misalkan ada laptop atau komputer, maka lebih baik menggunakan laptop atau komputer tersebut untuk melakukan pendaftaran. Next, yang selanjutnya, ketika sudah melakukan pendaftaran akun dan sudah selesai, jangan lupa untuk mendownload bukti kartu pendaftaran akun SSCASN-nya. Silahkan disimpan, download, atau bahkan di print sekalian. Jika sudah mendaftar akun, maka teman-teman nanti akan memilih formasi dan juga mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat keputusan BKN ini ya, jadi teman-teman itu nanti yang mana ada ketentuan terkait dengan lama pengabdian di suatu instansi, maka sepertinya memang akan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa teman-teman sudah bekerja di instansi terkait lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. Entah itu diminta untuk mengupload bukti SK penerimaan ataukah memang sudah terekam secara otomatis dari websitenya. Jadi seperti nanti ada golongan-golongan tersendiri, urutan misalnya XTHK 2, honorer terdaftar di database BKN, ataupun yang honorer belum terdaftar di database BKN. Jadi mungkin dari sekarang bisa siap-siap, khususnya buat yang honorer belum terdaftar di database BKN, untuk menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan teman-teman memang sudah mengabdi di instansi terkait selama lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. Nah, untuk mengetahui udah terdaftar di database BKN atau belum, aku pernah bahas di videoku yang ini, silahkan teman-teman bisa lihat juga. Dan juga mengetahui apakah nama teman-teman sudah terdaftar di instansi yang teman-teman tempati saat ini. Saat ini, saran aku teman-teman fokus aja terkait dengan pendaftarannya. Pastikan tidak ada kesalahan pengunggahan administrasi, karena kalau misalkan ada kesalahan takutnya tidak lolos, karena nanti akan ada beberapa serangkaian tes seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi yang ada kultural, manajerial, kemudian teknis,
Yang selanjutnya juga ada wawancara. Jadi silahkan fokus ketiga tes ini terlebih dahulu. Untuk administrasi pastikan berkas-berkasnya itu sesuai dengan ketentuan dan apa yang diminta dari webnya, seperti ukuran file, jenis, format. Kemudian untuk seleksi kompetensi, teman-teman bisa membeli minimal satu buku untuk belajar, karena nanti akan ada tes menggunakan komputer atau sistem CAT. Jadi terkait dengan formasi yang teman-teman bekerja saat ini. Kemudian juga wawancara itu akan dilakukan by komputer itu oleh panitia dari BKN. Jadi silahkan persiapkan itu semua. Semoga teman-teman mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, yakni diangkat sebagai PPPK entah penuh waktu ataupun paruh waktu. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate selanjutnya terkait dengan PPPK tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.